Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ali Siham. Di sini saya akan melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Nah, langsung saja kita eh, melakukan uji validitas. Adapun caranya kita mm, mencopy semua nilai yang ada di sini beserta totalnya, kita copy dan langsung masuk ke SPSS, ke data view-nya. Jangan lupa data view, kita langsung ke paste data tadi. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Setelah itu cara mencari validitas, validitas valid uji validitasnya adalah kita klik analyze. Setelah itu correlate, dan setelah itu klik bivariate. Nah, di sini sudah sebelumnya seharusnya ini seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita copy semua, kita blok semua, bukan copy. Kita blok semua. Di situ kita klik arah ini sehingga datanya akan berpindah ke kanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah masuk ke hasilnya. Adapun cara mencari uji validitasnya adalah dengan sebenarnya ada dua cara, cuma kita menggunakan cara yang sangat mudah sekali, yaitu melihat dari nilai signifikansinya. Signifikansi itu nilai signifikansi itu nilai yang nomor kedua ini. Nah, setelah itu kita lihat di sini, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka nilainya valid ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini mari kita lihat di yang pertama, di total yang pertama ini, item yang pertama itu bernilai di sebelumnya titik ini ada 0 ya, teman-teman seharusnya. Nah, jadi ini adalah 0,895. Nah, kalau kita menguji validitas itu harus kurang dari 0,05. Adapun di sini 0,895 ini lebih dari 0,05. Berarti di sini item ini tidak valid ya. Setelah itu coba kita lihat di item yang kedua, yaitu 0,101. Lah, di sini seperti tadi nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05. Adapun di sini itu ada 0,10. Nah, berarti ini lebih besar dari 0,05, berarti ini tidak valid dan bisa dicek secara seterusnya. Nah, yang ketiga ini juga tidak valid karena lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya ada juga 0,10, ini juga tidak valid karena lebih besar dari 0,05. Hmm. Setelah itu ada 0,300. Nah, di sini juga tidak valid. Item ini juga tidak valid, item kelima, karena di sini lebih dari 0,05. Item yang keenam itu ada 0,633. Nah, ini juga tidak valid karena ya tadi itu lebih besar dari 0,05. Item yang ketujuh juga tidak valid dikarenakan lebih dari 0,05. Item yang kedelapan, itu 0,013. Nah, ini adalah item yang valid. Nah, kenapa? Karena lebih kecil dari 0,05. Ini item yang valid. Nah, item yang valid itu ada di item yang ke-8. Selanjutnya ada 0,766.
Nah, ini juga tidak valid. Dan ini item yang ke-9 ini juga tidak valid karena kurang lebih dari 0,05. Adapun item yang ke-10 ini juga tidak valid karena lebih dari 0,05. Nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Setelah itu kita save data ini ya, jangan lupa untuk di save. Oke, Ctrl S, save. Itu adalah cara mencari eh, kita sudah melakukan uji validitas. Hanya satu yang valid, sedangkan yang lainnya tidak valid karena nilai signifikansi karena yang tidak valid itu tadi nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Baik, sudah kita save. Selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Nah, ini uji reliabilitas ini fungsinya adalah untuk bisa mengetahui konsistensi daripada kuesioner yang telah kita peneliti berikan itu bisa dilakukan secara terus-menerus atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja ya. Pertama kita masuk ke analyze, setelah itu ke scale ini ada reliability analyze ini ya. Nah, di sini kita blok semua. Nah, kecuali yang total. Nah, total ini di var 0,00011 ini ya. Selain total ini tadi, nah itu kita blok semuanya. Setelah itu kita pindah ke sebelah kanan. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Setelah itu kita klik statistik, ada tulisan statistik. Kita klik scale if item delete ini. Nah, setelah itu continue. Nah, jangan lupa modelnya adalah alpha ya, teman-teman. Karena di sini kita mencari kelompok alpha. Oke. Nah, ini yang perlu kita ketahui, teman-teman. Nah, di sini reliability. Nah, cara mencari reliability-nya ada di sini, yaitu kelompok alpha. Nah, di sini ini menurut dasar pengambilan kelompok uji reliabilitas kelompok alpha menurut Wiratna Sujarwani itu kuesioner dikatakan reliable jika nilai kelompok alfanya lebih besar dari 0,6. Nah, di sini kita lihat ada reliability statistik ini. Nah, di situ ada kelompok alfa. Nilai kelompok alfanya 0,108. Nah, sedangkan menurut Wiratna Sujarweni itu dikatakan kuesioner dikatakan reliable jika nilai kelompok alfanya lebih dari 0,6. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di sini nilai kelompok alfanya 0,108. Nah, jika dilihat dari sini, tentu nilai kelompok alfanya lebih kecil dari 0,6. Berarti ini kuesioner yang diberikan kepada yang diteliti itu tidak bisa konsisten atau tidak bisa dilakukan secara terus-menerus ya, teman-teman. Seperti itu ya. Ya, kita tadi telah menguji tentang validitas dan reliabilitas. Sekarang kita akan menguji tingkat kesukaran
dan daya pembeda serta oh cukup itu ya, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Pertama kita akan mencari tentang tingkat kesukaran. Nah, pertama kita klik analyze. Nah, setelah itu kita di descriptive statistics, setelah itu preferences. Nah, di sini kita masukkan data-data yang valid. Kita kontrol A dulu ya. Pindah. Total tidak perlu dan tadi data yang tidak valid tidak perlu dimasukkan ya teman-teman. Setelah itu klik statistik, kita klik mean, setelah itu continue. Nah, di sini kita Nah, di sini kita sudah muncul teman-teman ya. Kita lihat di statistik ini bagaimana cara melihat data tingkat kesukaran soal, tingkat kesukaran soal. Nah, kita lihat di sini ada meannya di statistik ini. Di situ ada nomor-nomor bagaimana soal itu dikatakan sukar ketika hasilnya itu kurang dari 0,25. Ini kurang dari 0,25 berarti tandanya semisal ini kurang dari 0,25 itu berarti tingkat soal tingkat kesukarannya itu sukar. Nah, sedangkan 0,25 sampai dengan 0,75 itu tingkatnya sedang. Yang ketiga, jika lebih besar dari 0,75 berarti tingkat kesukaran tingkat kesukarannya itu sangat mudah. Kalau seandainya hasilnya lebih dari 0,75. Nah, di situ sekarang kita lihat di sini di mean atau rata-ratanya ini kita lihat di sini yang pertama ada 0,8462. Nah, ini lebih besar dari 0,75 berarti ini soalnya mudah. Nah, dan semuanya kita lihat yang kedua lebih dari 0,75, yang ketiga lebih dari 0,75, yang keenam lebih dari 0,75. Nah, dan semuanya lebih dari 0,75 berarti soal yang diberikan itu mudah, teman-teman ya. Berarti seperti itu. Nah, setelah itu ini kita save. Nah, setelah itu kita save. Sekarang kita akan mencari tentang daya pembedanya. Bagaimana caranya? Klik analyze, setelah itu klik scale, habis itu reliability analysis. Nah, di sini kita semua masukkan, kecuali data yang total ini tidak perlu. Klik statistik, data yang tidak valid juga tidak perlu. Klik statistik, klik item, scale if item deleted. Oke, di sini kita tetap menggunakan apa? Setelah itu oke. Nah, di sini kita berfokus pada ini ya teman-teman, di corrected item total correlation ini. Nah, di situ daya pembeda bisa soal dikatakan ditolak apabila 0,0 sampai 0,19 itu berarti ditolak. Itu ukurannya ya. Terus ada 0,21 sampai 0,29 berarti soal diperbaiki. Terus yang ketiga ada 0,3 sampai 0,30 sampai 0,39 itu berarti soal diterima tapi harus lebih diperbaiki. Sedangkan 0,4 sampai 1 itu soal diterima dan dikatakan bagus. Nah, sedangkan di sini ini ada yang di bawah 0,21 dan itu pun lebih
Baik, teman-teman. Sekarang kita akan mencari tentang eh, regresi. Regresi itu untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Nah, variabel dependen itu adalah prestasi ini. Sedangkan, nah di situ selain prestasi ini seperti motivasi dan minat itu termasuk daripada variabel independen dan itu memiliki pengaruh atau tidak terhadap prestasi. Motivasi minat ini memiliki pengaruh atau tidak terhadap prestasi ini. Kita sekarang menguji regresinya. Regresi itu adalah ada pengaruh atau tidak dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, bagaimana cara mencarinya? Mari kita langsung saja ke lainnya ini teman-teman. Silakan dilihat. Nah, kita copy terlebih dahulu semuanya. Tab blok, kita copy. Setelah itu masuk ke aplikasi SPSS. Setelah itu kita paste. Nah, kita masuk ke variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu ini motivasi, ini minat, dan yang ketiga prestasi. Prestasi. Nah, desimal kita juga ganti ini menjadi nol semua ya teman-teman. Jadi nol semua. Dan di sini ini bukan ini. Nah, yang ini teman-teman kita juga ganti ke scale. Ini semuanya kita ganti ke scale terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke data view. Bagaimana cara uji regresinya? Yang pertama kita masuk ke analyze. Setelah itu ke regression ini. Setelah itu klik linear. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dependent ini yang kita cari adalah dependennya nanti ya. Memiliki pengaruh atau tidak terhadap dependent. Mana dependennya itu tentu itu adalah prestasi. Sedangkan motivasi dan minat ini yang akan kita uji di sini ya teman-teman. Motivasi dan minat ini memiliki pengaruh atau tidak terhadap dependennya ini. Nah, setelah itu kita setelah itu kita klik oke teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat dari model summary-nya ini. Nah, ini persentase kita harus mencari persentase dari R square itu terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nilai yang ada di R square ini kita kalikan 100. Nah, setelah itu kita akan mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap seberapa besar motivasi, minat dan motivasi itu berpengaruh terhadap prestasi. Nah, di sini ada 0,776. Jika dikalikan 100, maka hasilnya adalah 77,6%. Nah, 77,6%. Berarti motivasi dan minat itu memiliki pengaruh 77,6% terhadap prestasi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba lihat di sini teman-teman di ANOVA-nya itu memiliki pengaruh atau tidak terhadap dependen atau prestasinya itu tadi. Bagaimana caranya ya kita lihat nilai signifikansinya. Nah, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 berarti itu bisa dikatakan berpengaruh ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya itu adalah 0,05.
001. Nah, 0,001. Nah, di sini bisa dikatakan eh, minat dan motivasinya itu memiliki pengaruh terhadap prestasi ya teman-teman. Itu dilihat dari ANOVA-nya. Nah, di sini kita ke uji T, yaitu kita lihat terlebih dahulu apakah minat ataupun motivasi itu memiliki pengaruh yang cukup besar atau tidak. Nah, jadi kita lihat di sini ya teman-teman. Mana yang memiliki pengaruh lebih besar, motivasi atau minat ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bisa dikatakan berpengaruh jika mm, nilai signifikan dari koefisien T-nya ini, nilai signifikansinya lebih kurang dari 0,005 ya teman. 0,05, 0,05. Nah, di sini kita lihat motivasi itu memiliki nilai signifikan 0,32. Nah, berarti lebih besar daripada 0,05. Berarti motivasi itu ti- tidak memiliki pengaruh terhadap prestasi. Nah, itu teman-teman itu. Nah, motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap prestasi prestasi. Nah, begitu cara membacanya teman-teman. Sedangkan minat kita lihat signifikan daripada minat ini. Nah, patokannya adalah seperti tadi ya teman-teman, 0,05. Nah, di sini kita lihat bahwasannya nilai signifikan dari minat itu 0,015. Berarti ini kurang dari 0,05. Berarti bisa dikatakan minat ini memiliki pengaruh terhadap dependent variable atau prestasi. Begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mulai dari uji tadi ada uji normalitas atau uji homogenitas dan uji validitas, reliabilitas dan semuanya itu mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kita sekarang akan mencoba untuk mencari uji normality dari suatu tes dan post test. Nah, di sini kita sudah ada nilai pretest dan post testnya ya, teman-teman. Nah, sebelum itu kita ke SPS-nya dulu, ke variabelnya. Kita di sini ketikkan di tes dan di sini post test. Nah, desimalnya kita kurangi jadi 0. Nah, setelah itu kita copy nilai tadi pretest sama posternya, copy. Setelah blok kita copy. Setelah itu masuk ke data view. Nah, di sini kita paste. Maaf teman-teman. Nah, kita copy terlebih dahulu. Oke, nah, itu masuk ke exposure. Nah, nah, selesai kita teman-teman. Nah, cara uji normality-nya adalah kita klik analyze. Setelah itu ke descriptive statistik, setelah itu ke explore. Nah, di sini kita blok semua teman-teman, masuk ke dependent list. Setelah itu klik plots, klik normality plot with test. Nah, setelah itu continue, kita oke. Nah, baik, kita tunggu teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat yang banyak sekali ini ada datanya. Mean, ada rata-rata, terus ada mediannya, potensial muncul, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, dan banyak sekali di sini dalam nilai pretest dan posternya. Tapi yang kita lihat di sini ya teman-teman, kita cari nilai signifikan daripada
nilai pretest dan post-test. Nah, bagaimana dikatakan uh, data itu normal atau tidaknya? Yaitu ada nilai patokannya yang mana jika nilainya lebih besar, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti berarti datanya itu normal ya teman-teman. Adapun yang di bawah kurang dari lebih kecil dari 0,05 itu berarti datanya tidak normal teman-teman. Nah, di sini kita ada di pretest ini ada nilai signifikannya 0,055. Berarti bisa dikatakan nilai pretest ini dikatakan normal. Kenapa? Karena lebih besar dari 0,05. Nah, setelah itu kita lihat di post-testnya. Nah, nilai signifikannya 0,07. Nah, karena nilainya 0,07 otomatis lebih besar dari 0,07. Eh, lebih besar dari 0,05. Berarti bisa dikatakan ini nilainya normal ya, teman-teman. Nah, itu cara mencari uji eh cara menguji normality dari suatu data ya, teman-teman. Nah, itu caranya. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan mencari uji homogenitas ya, homogeneity. Bagaimana caranya? Eh, Silakan disimak. Nah, di sini kita sudah ada apa namanya? Sudah ada dua sekolah yang harus kita bandingkan ya dari keduanya. Ada nilainya juga. Nah, bagaimana cara mencari homogeneity-nya? Nah, awalnya kita akan nilainya terlebih dahulu, kita copy. Ini kedua-duanya kita copy. Copy, C. Setelah itu kita ke sini, ke aplikasi SPSS. Kita paste. Nah, kita ke variable view terlebih dahulu. Nah, di sini desimalnya kita kurangi sampai 0. Dan di sini kita ganti sekolah atau kelompok, terserah. Yang penting itu nanti masukkan nilai ke kolom faktor. Nah, di sini ada nilai. Oke, selesai. Kita kembali ke data view. Ke data view ini, bagaimana cara mencari nilai homogenitasnya? Klik analyze. Setelah itu cari setelah ke situ kita cari ke compressment ya, komparmean ini. Setelah itu ke one way ANOVA. Nah, dependent list ini berkaitan dengan nilai ya teman-teman. Jadi dependent nilai kita masuk ke dependent list, sedangkan sekolah ini masuk ke faktor. Setelah itu kita klik ke option, kita klik descriptive dan homogeneity. Homogeneity ini. Setelah itu klik continue. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, one way test homogeneity of variance. Lah, di sini teman-teman. Nah, kita mencari nilai signifikannya dari nilai itu tadi ya teman-teman. Nah, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, jika nilainya kurang dari 0,05, berarti bisa dikatakan nilai ini homogen. Nah, mari kita lihat nilai signifikannya di sini 0,05.
0,15. Nah, berarti ini kurang dari 0,05. Berarti tes homogenitas kita berarti soal yang telah kita berikan itu telah mencapai ke bisa dikatakan homogen. Nah, itu teman-teman. Nah, begitulah cara mencari cara tes homogeneity of variance ya, teman-teman.